Lahirnya Sungai Nil, nadi kehidupan Mesir kuno 7. Jika ada satu sungai yang benar-benar mengubah jalannya sejarah manusia, maka Sungai Nil adalah salah satunya. Jauh sebelum kota-kota besar berdiri, jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar muncul di berbagai belahan dunia, dan jauh sebelum piramida menjulang tinggi di tengah gurun Mesir, Sungai Nil telah lebih dahulu mengalir, membawa kehidupan ke sebuah wilayah yang sebagian besar dipenuhi pasir dan bebatuan. Di tengah hamparan gurun Sahara yang luas dan keras, Sungai Nil menjadi garis kehidupan yang memisahkan kematian dan harapan. Tanpa Sungai Nil, kemungkinan besar tidak akan pernah ada Mesir kuno seperti yang kita kenal hari ini. Tidak akan ada piramida. Tidak akan ada Fir'aun. Tidak akan ada kuil-kuil megah. Dan mungkin salah satu peradaban terbesar dalam sejarah manusia tidak akan pernah lahir. Sungai Nil bukan hanya sungai terpanjang di Afrika, tetapi juga menjadi salah satu sungai paling penting dalam perjalanan peradaban dunia. Panjangnya mencapai sekitar 6.650 km, mengalir melewati 11 negara di Afrika sebelum akhirnya bermuara di Laut Mediterania. Perjalanan airnya dimulai jauh di jantung Afrika. Namun selama ribuan tahun, manusia tidak mengetahui dari mana sebenarnya Sungai Nil berasal. Bagi masyarakat Mesir kuno, asal-usul Sungai Nil merupakan sebuah misteri suci. Mereka percaya sungai itu adalah hadiah dari para dewa. Setiap tahun, airnya datang membawa kehidupan. Setiap tahun pula, tanah di sepanjang tepinya berubah menjadi hitam dan sangat subur. Di saat wilayah gurun tetap tandus, tepian Sungai Nil justru dipenuhi tanaman hijau yang tumbuh dengan lebat. Karena itulah sejarawan Yunani kuno Herodotus pernah mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi sangat terkenal. Mesir adalah hadiah dari Sungai Nil. Kalimat sederhana itu menggambarkan betapa pentingnya sungai ini bagi kehidupan masyarakat Mesir. Kini, melalui penelitian modern, kita mengetahui bahwa Sungai Nil sebenarnya terbentuk dari dua cabang utama. Cabang pertama adalah Nil Putih. Aliran ini berasal dari kawasan Afrika bagian tengah dan berhubungan dengan wilayah sekitar Danau Victoria, salah satu danau air tawar terbesar di dunia. Nil Putih mengalir dengan tenang sepanjang tahun. Ia menjadi sumber air yang relatif stabil meskipun musim berubah. Cabang kedua adalah Nil Biru. Aliran ini berasal dari dataran tinggi Ethiopia, tepatnya dari Danau Tana. Setiap musim hujan tiba di dataran tinggi tersebut, air hujan turun sangat deras. Air itu kemudian mengalir menuju Nil Biru sambil membawa lumpur, mineral, dan tanah yang sangat kaya akan unsur hara. Di wilayah yang kini menjadi Sudan, kedua sungai itu bertemu. Dari titik pertemuan tersebut, lahirlah Sungai Nil yang kemudian mengalir menuju utara hingga mencapai Laut Mediterania. Yang menarik, Sungai Nil mengalir dari selatan ke utara. Hal ini berbeda dengan banyak sungai besar lain di dunia. Bagi masyarakat Mesir kuno, arah aliran ini memiliki makna yang sangat penting. Mereka membagi negerinya menjadi Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Mesir Hulu berada di selatan, tempat asal aliran sungai. Sedangkan Mesir Hilir berada di utara, tempat Sungai Nil membentuk delta yang sangat luas sebelum bertemu laut. Delta Nil menjadi salah satu kawasan paling subur di dunia kuno. Ribuan hektare lahan pertanian terbentang di sana. Gandum, jelai, rami, buah-buahan, sayuran. Semuanya tumbuh berkat air Sungai Nil. Namun keajaiban terbesar Sungai Nil bukan hanya karena airnya, melainkan karena banjir tahunannya. Setiap tahun, biasanya antara bulan Juni hingga September, permukaan Sungai Nil mulai naik. Air meluap ke daratan di sekitarnya. Sawah dan ladang terendam. Bagi masyarakat modern,
banjir sering dianggap sebagai bencana. Namun bagi bangsa Mesir kuno, banjir Sungai Nil justru merupakan berkah terbesar. Ketika air mulai surut, lapisan lumpur hitam yang sangat subur tertinggal di atas tanah. Lumpur inilah yang menjadi pupuk alami. Tanpa perlu pupuk kimia. Tanpa teknologi modern, tanah Mesir mampu menghasilkan panen yang melimpah selama ribuan tahun. Karena itulah bangsa Mesir menyebut tanah subur mereka sebagai Kemet, yang berarti tanah hitam. Sebaliknya, gurun tandus di sekitarnya disebut Deshret, atau tanah merah. Perbedaan kedua wilayah itu sangat mencolok. Di satu sisi terdapat pasir yang nyaris tidak mampu menopang kehidupan. Di sisi lain, hanya beberapa meter dari tepian sungai, tumbuh ladang-ladang hijau yang menghasilkan makanan bagi jutaan orang. Siklus banjir Sungai Nil bahkan menjadi dasar penanggalan Mesir kuno. Bangsa Mesir membagi satu tahun menjadi 3 musim utama. Musim pertama adalah musim banjir. Musim kedua adalah musim menanam. Dan musim ketiga adalah musim panen. Seluruh kehidupan masyarakat mengikuti irama Sungai Nil. Ketika air naik, mereka memperbaiki rumah dan peralatan. Ketika air surut, mereka mulai mengolah tanah. Ketika tanaman matang, seluruh desa bekerja bersama memanen hasilnya. Lambat laun, desa-desa kecil mulai bermunculan di sepanjang tepian sungai. Rumah-rumah dibangun menggunakan batu bata lumpur. Perahu-perahu kecil berlayar membawa hasil panen. Anak-anak bermain di tepian sungai. Para nelayan memasang jala. Petani membajak sawah menggunakan sapi. Sementara burung-burung beterbangan di atas rawa papirus yang lebat. Papirus menjadi tanaman yang sangat penting. Batangnya digunakan untuk membuat perahu kecil. Akarnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Seratnya dijadikan tali. Dan yang paling terkenal, batang papirus diolah menjadi lembaran untuk menulis. Dari tanaman inilah lahir salah satu media tulis paling penting dalam dunia kuno. Dokumen kerajaan. Catatan pajak, doa-doa, puisi, hingga kisah-kisah sejarah ditulis di atas papirus. Semua itu berawal dari tanaman yang tumbuh subur di tepian Sungai Nil. Selain menyediakan air dan makanan, Sungai Nil juga menjadi sumber ikan yang melimpah. Lele, nila, belut, hingga berbagai jenis ikan air tawar lainnya menjadi makanan sehari-hari masyarakat Mesir. Di rawa-rawanya hidup berbagai burung. Bebek liar, bangau, ibis, serta buaya Nil yang ditakuti sekaligus dihormati. Bagi bangsa Mesir, alam bukan sekadar tempat tinggal. Mereka percaya setiap unsur alam memiliki hubungan dengan para dewa. Banjir Sungai Nil dipercaya sebagai anugerah dari para dewa yang menjaga keseimbangan dunia. Karena itu, berbagai upacara keagamaan dilakukan untuk memohon agar air Sungai Nil tetap mengalir dengan baik setiap tahun. Jika banjir terlalu kecil, panen akan gagal. Jika banjir terlalu besar, desa-desa dapat hancur. Keseimbangan menjadi kunci kehidupan. Selama ribuan tahun, Sungai Nil berhasil menjaga keseimbangan tersebut. Dari desa-desa kecil di sepanjang tepian sungai, perlahan muncul kota-kota pertama. Kemudian lahirlah pemerintahan. Sistem irigasi mulai dibangun. Perdagangan berkembang. Pemimpin-pemimpin lokal mulai bersatu. Hingga akhirnya sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, Mesir Hulu dan Mesir Hilir dipersatukan menjadi satu kerajaan. Peristiwa itu menandai lahirnya salah satu peradaban paling besar dalam sejarah manusia. Dan semua itu berawal dari satu sungai. Sungai yang tidak hanya membawa air,
tetapi juga membawa kehidupan, membawa kemakmuran, membawa ilmu pengetahuan, dan membawa harapan bagi jutaan manusia selama ribuan tahun. Namun peran Sungai Nil ternyata jauh lebih besar daripada sekadar menyediakan air bagi pertanian. Sungai ini juga menjadi jalan raya utama Mesir kuno. Melalui alirannya, batu-batu raksasa untuk membangun piramida diangkut. Pasukan kerajaan bergerak. Pedagang membawa barang dari negeri-negeri jauh. Dan kekuasaan para Fir'aun menjangkau seluruh wilayah Mesir. Sungai Nil yang membangun Kekaisaran Mesir 7. Ketika matahari terbit di ufuk timur Mesir ribuan tahun yang lalu, kehidupan di sepanjang tepian Sungai Nil mulai bergerak. Perahu-perahu kayu meninggalkan dermaga kecil. Para petani membawa cangkul menuju ladang. Nelayan menebarkan jala ke permukaan air yang tenang. Pedagang memuat barang dagangan ke atas kapal. Di kejauhan, para juru tulis mulai mencatat hasil panen yang akan dikirim ke gudang kerajaan. Semua aktivitas itu memiliki satu pusat yang sama. Sungai Nil. Bagi bangsa Mesir kuno, Sungai Nil bukan sekadar sumber air. Ia adalah jalan raya, pasar, ladang, sumber makanan, sekaligus urat nadi yang menyatukan seluruh kerajaan. Pada masa ketika jalan darat masih sulit dilalui, terutama karena gurun yang luas dan panas, perjalanan melalui sungai menjadi jauh lebih cepat dan aman. Angin di Mesir umumnya bertiup dari utara ke selatan. Sementara arus Sungai Nil mengalir dari selatan menuju utara. Kondisi alam yang unik ini memberikan keuntungan luar biasa. Jika ingin berlayar ke utara, para pelaut cukup mengikuti arus sungai. Sebaliknya, jika ingin kembali ke selatan, mereka hanya perlu membentangkan layar dan memanfaatkan angin yang berembus dari utara. Tanpa mesin, tanpa bahan bakar, alam telah menyediakan sistem transportasi yang hampir sempurna. Keunggulan inilah yang membuat komunikasi antar kota menjadi jauh lebih mudah dibandingkan banyak wilayah lain di dunia kuno. Dari kota-kota di selatan hingga delta Nil di utara, barang, manusia, dan informasi dapat bergerak dengan relatif cepat. Hal ini memungkinkan para Fir'aun mengendalikan wilayah yang sangat luas. Perintah dari istana dapat dikirim ke berbagai daerah. Pajak hasil panen dapat dikumpulkan. Pasukan dapat dipindahkan apabila terjadi pemberontakan atau ancaman dari luar. Sungai Nil menjadi jalur utama yang menjaga persatuan Mesir selama ribuan tahun. Di sepanjang aliran sungai, berbagai kota besar tumbuh dan berkembang. Beberapa di antaranya menjadi pusat pemerintahan. Sebagian menjadi kota perdagangan. Sebagian lagi berkembang sebagai pusat keagamaan. Kota seperti Memphis tumbuh menjadi ibu kota penting pada masa awal Mesir. Letaknya yang berada di dekat pertemuan Mesir Hulu dan Mesir Hilir menjadikannya pusat administrasi yang strategis. Di kota ini, para pejabat kerajaan mengatur distribusi hasil panen, mengawasi pembangunan, serta mengendalikan perdagangan. Lebih ke selatan, kota Tebes berkembang menjadi pusat agama yang sangat berpengaruh. Kuil-kuil megah dibangun di tepi Sungai Nil sebagai penghormatan kepada para dewa. Setiap hari, para pendeta melakukan ritual keagamaan yang dipercaya menjaga keseimbangan alam dan memastikan Sungai Nil tetap membawa kehidupan. Perjalanan menuju kuil-kuil tersebut juga dilakukan melalui sungai. Perahu-perahu suci yang membawa patung dewa sering diarak di atas permukaan air dalam berbagai upacara besar. Bagi masyarakat Mesir, Sungai Nil bukan hanya jalur perdagangan. Ia juga merupakan bagian dari kehidupan spiritual mereka. Di bidang pertanian, bangsa Mesir menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Mereka memahami bahwa air banjir harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Untuk itu,
Mereka membangun sistem irigasi sederhana. Kanal-kanal digali untuk mengalirkan air ke lahan yang lebih jauh dari tepian sungai. Kolam-kolam penampungan dibuat agar air dapat disimpan setelah musim banjir berakhir. Melalui sistem ini, petani tidak hanya bergantung pada air yang meluap secara alami. Mereka dapat mengatur kapan ladang perlu dia iri. Kemampuan mengelola air inilah yang menjadi salah satu fondasi kemajuan Mesir kuno. Hasil panen yang melimpah memungkinkan kerajaan menyimpan cadangan makanan dalam jumlah besar. Gudang-gudang kerajaan dipenuhi gandum. Saat musim kering atau gagal panen terjadi di wilayah lain, Mesir tetap memiliki persediaan yang cukup. Cadangan pangan ini juga menjadi sumber kekuatan politik. Kerajaan dapat memberi makan para pekerja, tentara, dan pengrajin yang tidak bekerja di ladang. Dengan demikian, semakin banyak orang dapat dilibatkan dalam proyek-proyek besar. Ketika pembangunan piramida dimulai, Sungai Nil kembali memainkan peran penting. Balok-balok batu kapur dan granit yang beratnya mencapai puluhan ton harus dipindahkan dari tambang menuju lokasi pembangunan. Melalui darat, pekerjaan itu hampir mustahil dilakukan dalam jumlah besar. Karena itulah bangsa Mesir memanfaatkan Sungai Nil. Batu-batu raksasa diangkut menggunakan kapal-kapal khusus. Saat musim banjir, permukaan air yang lebih tinggi memungkinkan kapal berlayar lebih dekat ke lokasi pembangunan. Dari sana, batu ditarik menuju area konstruksi menggunakan kereta luncur kayu. Penelitian modern bahkan menunjukkan adanya kanal-kanal buatan yang memungkinkan kapal mengantarkan material hingga mendekati kompleks piramida. Tanpa Sungai Nil, pembangunan monumen-monumen raksasa seperti piramida Giza kemungkinan tidak akan pernah terwujud. Selain batu bangunan, berbagai komoditas lain juga diangkut melalui sungai. Kayu aras didatangkan dari wilayah Levant. Emas berasal dari Nubia di selatan. Gading, kulit binatang, dan kayu eksotis dibawa dari Afrika bagian dalam. Sementara anggur, minyak zaitun, dan barang-barang mewah datang dari kawasan Mediterania. Seluruh perdagangan itu bertemu di pelabuhan-pelabuhan Sungai Nil sebelum didistribusikan ke berbagai kota. Dengan demikian, Sungai Nil tidak hanya menghubungkan Mesir dari dalam. Ia juga menghubungkan Mesir dengan dunia luar. Kemakmuran ekonomi membuat para Fir'aun mampu membangun kuil-kuil megah, mendanai ekspedisi militer, serta memelihara birokrasi yang sangat terorganisasi. Di balik semua kemegahan itu, terdapat ribuan juru tulis yang bekerja setiap hari. Mereka mencatat jumlah hasil panen, menghitung pajak, mendata jumlah ternak, menyusun daftar pekerja, dan mengawasi distribusi makanan. Sebagian besar catatan tersebut dibuat di atas lembaran papirus yang berasal dari tanaman yang tumbuh subur di sepanjang tepian Sungai Nil. Tanpa papirus, administrasi kerajaan akan jauh lebih sulit dilakukan. Di sisi lain, Sungai Nil juga menyediakan berbagai sumber daya alam. Tanaman papirus digunakan untuk membuat perahu, tikar, keranjang, tali, dan media tulis. Tanah liat dari tepian sungai diolah menjadi batu bata dan gerabah. Ikan menjadi sumber protein utama bagi masyarakat. Burung air diburu sebagai bahan makanan. Sementara alang-alang dimanfaatkan sebagai bahan atap rumah. Setiap bagian dari lingkungan Sungai Nil dimanfaatkan dengan sangat efisien. Bahkan lumpur hasil banjir pun tidak terbuang sia-sia. Selain menyuburkan ladang, lumpur itu juga digunakan untuk membuat batu bata yang menjadi bahan utama pembangunan rumah-rumah penduduk. Rumah-rumah tersebut memang tidak bertahan selama ribuan tahun seperti kuil batu. Namun keberadaannya menunjukkan bagaimana masyarakat Mesir memanfaatkan apa yang disediakan alam. Di sepanjang sungai, kehidupan berlangsung hampir tanpa henti.
Anak-anak belajar berenang sejak usia dini. Perempuan mencuci pakaian di tepian. Pengrajin membuat perhiasan dan patung. Nelayan memperbaiki jala mereka. Petani menunggu datangnya musim tanam berikutnya. Sementara kapal-kapal dagang terus hilir mudik membawa hasil bumi ke seluruh penjuru negeri. Semua itu menjadikan Sungai Nil sebagai pusat kehidupan yang sesungguhnya. Ia bukan hanya membentuk bentang alam Mesir. Ia membentuk ekonomi, pemerintahan, kebudayaan, dan identitas bangsa Mesir itu sendiri. Selama ribuan tahun, denyut kehidupan Mesir mengikuti irama Sungai Nil. Ketika airnya melimpah, negeri itu makmur. Ketika banjir terlambat datang, seluruh kerajaan ikut merasakan dampaknya. Karena itulah bangsa Mesir tidak pernah memandang Sungai Nil sebagai sekadar sungai. Bagi mereka, Sungai Nil adalah sumber kehidupan yang harus dihormati, dijaga, dan disyukuri dari generasi ke generasi. Misteri dan rahasia Sungai Nil 4. Selama ribuan tahun, Sungai Nil menjadi sumber kehidupan bagi jutaan manusia. Namun ada satu pertanyaan yang tidak pernah mampu dijawab oleh bangsa Mesir kuno maupun para pengembara dari negeri-negeri lain. Dari manakah sebenarnya Sungai Nil berasal? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Tetapi selama berabad-abad, jawabannya menjadi salah satu misteri geografi terbesar di dunia. Bangsa Mesir mengetahui bahwa air Sungai Nil selalu datang dari arah selatan. Mereka melihat sungai itu mengalir tanpa pernah berhenti. Setiap tahun airnya meluap dengan waktu yang hampir sama. Namun tidak seorang pun mengetahui tempat kelahirannya. Wilayah selatan dipenuhi hutan lebat, rawa-rawa luas, pegunungan tinggi, dan berbagai kerajaan yang belum banyak dikenal oleh bangsa Mesir. Perjalanan menuju daerah itu sangat sulit. Akibatnya, asal-usul Sungai Nil perlahan berubah menjadi legenda. Sebagian masyarakat Mesir percaya bahwa air Sungai Nil muncul dari dunia para dewa. Mereka meyakini banjir tahunan merupakan anugerah ilahi yang menjaga keseimbangan alam. Dalam kepercayaan Mesir kuno, salah satu dewa yang berkaitan dengan kesuburan Sungai Nil adalah Hapi. Hapi sering digambarkan sebagai sosok bertubuh gemuk dengan membawa hasil panen yang melimpah. Ia melambangkan kemakmuran, kesuburan, dan kehidupan. Ketika banjir datang tepat waktu, masyarakat mengadakan berbagai upacara sebagai ungkapan syukur. Namun apabila air datang terlambat atau jumlahnya terlalu sedikit, mereka percaya para dewa sedang memberikan peringatan. Bahkan para filsuf Yunani yang datang ke Mesir juga merasa penasaran. Tokoh-tokoh seperti Herodotus mencoba mencari penjelasan mengenai banjir Sungai Nil. Ada yang berpendapat bahwa angin utara menahan aliran air sehingga sungai meluap. Ada pula yang mengira salju yang mencair di wilayah selatan menjadi penyebabnya. Semua teori tersebut ternyata keliru. Pada masa itu, belum ada seorang pun yang mampu menjelajahi seluruh jalur Sungai Nil. Berabad-abad kemudian, ketika Kekaisaran Romawi menguasai Mesir, berbagai ekspedisi kembali dikirim ke selatan. Namun mereka juga gagal mencapai sumber sungai. Rawa-rawa yang luas di wilayah Sudan Selatan menjadi penghalang besar. Daerah tersebut dikenal sebagai Sud, salah satu kawasan rawa terbesar di dunia. Perahu sering terjebak di antara tumbuhan air yang sangat rapat. Perjalanan menjadi lambat dan berbahaya. Karena itu, misteri Sungai Nil tetap bertahan. Memasuki abad pertengahan, para pedagang Arab mulai mengumpulkan informasi mengenai Afrika bagian timur. Mereka mendengar cerita tentang danau-danau besar di pedalaman. Namun informasi itu masih berupa kisah lisan dan belum dapat dibuktikan. Barulah pada abad ke-19, ketika para penjelajah Eropa mulai melakukan ekspedisi besar ke Afrika, misteri tersebut perlahan terungkap.
Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah John Hanning Speke. Pada tahun 1858, Speke mencapai Danau Victoria dan meyakini bahwa danau inilah sumber utama Nil Putih. Temuannya kemudian menjadi salah satu penemuan geografi paling penting pada masanya. Meskipun masih terjadi perdebatan mengenai titik paling jauh dari sumber Sungai Nil, penelitian modern menunjukkan bahwa sistem Sungai Nil memang berasal dari jaringan sungai dan danau yang sangat luas di Afrika Tengah serta dataran tinggi Ethiopia. Namun misteri Sungai Nil tidak hanya berkaitan dengan sumber airnya. Sungai ini juga menjadi rumah bagi berbagai hewan yang sangat dihormati sekaligus ditakuti. Salah satunya adalah buaya Nil. Buaya ini dapat tumbuh hingga lebih dari 5 meter dengan berat mencapai ratusan kilogram. Bagi masyarakat Mesir kuno, buaya bukan sekadar predator. Mereka menghubungkannya dengan dewa Sobek, dewa yang melambangkan kekuatan, perlindungan, dan kesuburan. Di beberapa kota bahkan terdapat kuil khusus untuk Sobek. Buaya dipelihara, diberi makan, dan setelah mati dimumikan sebagai hewan suci. Ribuan mumi buaya telah ditemukan oleh para arkeolog. Penemuan ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara masyarakat Mesir dengan Sungai Nil. Selain buaya, dahulu Sungai Nil juga dihuni oleh kuda Nil dalam jumlah besar. Saat ini hewan tersebut sudah tidak lagi ditemukan di Mesir bagian utara. Namun pada zaman kuno, kuda Nil sering terlihat berkubang di perairan Sungai Nil. Meskipun tampak tenang, kuda Nil merupakan salah satu hewan paling berbahaya di Afrika. Ia dapat menyerang perahu kecil dan merusak ladang di sepanjang tepian sungai. Karena itulah para Fir'aun terkadang mengadakan perburuan kuda Nil sebagai simbol kemenangan atas kekuatan alam. Sungai Nil juga menjadi tempat hidup ratusan spesies burung. Bangau, ibis, elang, bebek liar, hingga burung kuntul. Keanekaragaman hayati ini membuat tepian Sungai Nil menjadi salah satu kawasan paling kaya kehidupan di tengah gurun yang luas. Memasuki zaman modern, hubungan manusia dengan Sungai Nil mulai berubah. Kemajuan teknologi memungkinkan manusia mengendalikan aliran sungai yang selama ribuan tahun mengikuti siklus alam. Perubahan terbesar terjadi ketika bendungan tinggi Aswan selesai dibangun pada abad ke-20. Bendungan ini mampu mengendalikan banjir tahunan yang dahulu menjadi ciri khas Sungai Nil. Air dapat disimpan dalam jumlah sangat besar dan digunakan sepanjang tahun. Listrik tenaga air mulai dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan jutaan penduduk Mesir. Di satu sisi, bendungan membawa banyak manfaat. Petani memperoleh pasokan air yang lebih stabil. Banjir besar dapat dikendalikan. Produksi listrik meningkat. Namun di sisi lain, ada konsekuensi yang harus diterima. Lumpur subur yang dahulu terbawa banjir kini tertahan di balik bendungan. Akibatnya, petani mulai bergantung pada pupuk buatan untuk menjaga kesuburan tanah. Ekosistem sungai juga mengalami perubahan. Beberapa spesies ikan berkurang. Pola kehidupan masyarakat yang selama ribuan tahun mengikuti siklus banjir perlahan berubah. Pembangunan bendungan juga mengancam berbagai peninggalan sejarah Mesir. Salah satu yang paling terkenal adalah kompleks kuil Abu Simbel. Jika tidak dipindahkan, kuil tersebut akan tenggelam oleh air Danau Nasser yang terbentuk akibat bendungan. Melalui kerjasama internasional, ribuan balok batu dipotong, dipindahkan, lalu disusun kembali di tempat yang lebih tinggi. Operasi penyelamatan itu menjadi salah satu proyek pelestarian warisan budaya terbesar dalam sejarah. Hingga hari ini, Sungai Nil masih terus mengalir seperti ribuan tahun yang lalu. Ia melewati desa-desa kecil, kota-kota besar, ladang-ladang pertanian, dan monumen-monumen kuno yang menjadi saksi perjalanan panjang peradaban manusia.
Meskipun zaman telah berubah, peran Sungai Nil tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap menjadi sumber air bagi jutaan penduduk. Tetap menjadi jalur kehidupan bagi Mesir. Dan tetap menjadi simbol yang mengingatkan dunia bahwa sebuah sungai mampu melahirkan, membesarkan, dan mempertahankan salah satu peradaban terbesar dalam sejarah umat manusia. Penutup, warisan Sungai Nil bagi dunia 6. Selama lebih dari 5.000 tahun, Sungai Nil tidak pernah berhenti mengalir. Airnya terus bergerak dari pedalaman Afrika menuju Laut Mediterania, melewati pegunungan, lembah, rawa, gurun, dan kota-kota yang telah berganti dari zaman ke zaman. Kerajaan datang dan pergi. Dinasti demi dinasti berganti. Para Fir'aun yang pernah dianggap sebagai penguasa paling berkuasa di dunia akhirnya hanya tinggal nama dalam lembaran sejarah. Namun Sungai Nil tetap ada. Ia terus mengalir dengan tenang, seolah menjadi saksi bisu perjalanan salah satu peradaban terbesar yang pernah lahir di muka bumi. Jika kita melihat peta Mesir dari udara, akan terlihat pemandangan yang sangat mencolok. Hamparan gurun berwarna keemasan membentang hampir di seluruh negeri. Di tengah gurun itu, terdapat garis hijau yang panjang dan subur. Garis hijau itulah Sungai Nil. Perbedaan antara kedua wilayah tersebut begitu jelas sehingga seolah memperlihatkan batas antara kehidupan dan kekeringan. Tidak berlebihan jika banyak ahli sejarah mengatakan bahwa Mesir dibangun oleh satu sungai. Sungai Nil memberikan air ketika hujan hampir tidak pernah turun. Ia membawa lumpur yang menyuburkan tanah. Ia menyediakan ikan sebagai sumber makanan. Ia menjadi jalur perdagangan, transportasi, komunikasi, dan penyebaran kebudayaan. Seluruh kehidupan Mesir berkembang mengikuti irama sungai tersebut. Dari tepian Sungai Nil lahirlah sistem pertanian yang teratur. Bangsa Mesir belajar menghitung waktu berdasarkan datangnya banjir. Mereka mengembangkan kalender agar musim tanam dapat diprediksi dengan lebih tepat. Mereka mencatat tinggi permukaan air setiap tahun untuk memperkirakan hasil panen. Kemampuan mengamati alam itu perlahan berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Matematika mulai digunakan untuk mengukur kembali batas lahan setelah banjir surut. Astronomi berkembang untuk membantu menentukan pergantian musim. Teknik konstruksi terus disempurnakan untuk membangun bendungan, kanal, kuil, dan piramida. Dengan kata lain, Sungai Nil tidak hanya memberi kehidupan. Ia juga mendorong manusia untuk berpikir, menghitung, mengamati, dan menciptakan berbagai pengetahuan baru. Warisan Sungai Nil juga terlihat dalam perkembangan perdagangan. Melalui sungai ini, Mesir menjalin hubungan dengan banyak kerajaan lain. Kayu dari wilayah Levant, emas dari Nubia, rempah-rempah dari Afrika, batu mulia, gading, kain, logam. Semuanya diperdagangkan melalui jalur Sungai Nil. Aktivitas ekonomi itu menjadikan Mesir sebagai salah satu pusat perdagangan terpenting di dunia kuno. Kemakmuran yang dihasilkan memungkinkan para Fir'aun membangun berbagai monumen megah yang masih berdiri hingga sekarang. Piramida Giza, Kuil Karnak, Kuil Luxor, Abu Simbel, Lembah Para Raja. Seluruh peninggalan itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan Sungai Nil. Batu-batu bangunannya diangkut melalui sungai. Para pekerjanya diberi makan dari hasil panen yang tumbuh berkat banjir Sungai Nil. Dan para penguasanya memperoleh kekayaan dari perdagangan yang berlangsung di sepanjang aliran air tersebut. Sungai Nil juga membentuk cara berpikir masyarakat Mesir. Mereka belajar bahwa kehidupan selalu berjalan dalam siklus. Air datang, air surut, tanaman tumbuh, panen tiba, kemudian musim kembali berulang.
Siklus alam itu memengaruhi kepercayaan mereka terhadap kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Tidak mengherankan jika banyak simbol keagamaan Mesir berkaitan dengan kesuburan, air, dan perjalanan menuju kehidupan berikutnya. Hingga hari ini, jutaan penduduk Mesir masih bergantung pada Sungai Nil. Sebagian besar lahan pertanian negara itu tetap berada di sepanjang tepian sungai. Kota-kota besar seperti Kairo, Luxor, dan Aswan berkembang karena keberadaan aliran air tersebut. Perahu-perahu masih berlayar. Petani masih mengairi sawah. Dan Sungai Nil tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi modern. Namun Sungai Nil juga menghadapi tantangan baru. Pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan air setiap tahun. Perubahan iklim memengaruhi pola curah hujan di wilayah hulu. Pembangunan bendungan di berbagai negara yang dialiri Sungai Nil menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya air. Karena itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting agar sungai ini tetap mampu memenuhi kebutuhan jutaan manusia di masa depan. Meskipun demikian, satu hal tidak berubah. Sungai Nil tetap menjadi lambang kehidupan. Ia mengajarkan bahwa alam memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perjalanan sebuah peradaban. Tanpa teknologi modern, tanpa mesin, tanpa listrik, sebuah sungai mampu mengubah gurun menjadi tanah yang subur. Mampu memberi makan jutaan manusia. Mampu melahirkan kerajaan yang bertahan selama ribuan tahun. Dan mampu meninggalkan warisan yang masih dipelajari hingga sekarang. Ketika wisatawan berdiri di tepian Sungai Nil pada saat matahari terbenam, mereka tidak hanya melihat aliran air yang tenang. Mereka sedang menyaksikan saksi hidup dari perjalanan sejarah manusia. Air yang mengalir hari ini adalah bagian dari sungai yang sama yang pernah dilihat oleh para Fir'aun. Sungai yang pernah dilayari oleh para pedagang Mesir. Sungai yang menjadi jalur pengangkutan batu-batu piramida. Sungai yang menjadi sumber inspirasi bagi para pendeta, ilmuwan, seniman, dan penulis selama ribuan tahun. Tidak banyak tempat di dunia yang mampu mempertahankan hubungan sedekat itu antara alam dan sejarah. Sungai Nil membuktikan bahwa sebuah peradaban besar tidak selalu lahir karena kekuatan senjata atau luasnya wilayah. Seringkali, peradaban lahir karena manusia mampu memahami, menghormati, dan memanfaatkan alam dengan bijaksana. Itulah warisan terbesar Sungai Nil. Bukan hanya bagi Mesir, melainkan bagi seluruh dunia. Ia mengingatkan kita bahwa di balik setiap kerajaan besar, setiap kota megah, dan setiap pencapaian luar biasa dalam sejarah, selalu ada alam yang menjadi fondasinya. Dan selama Sungai Nil masih mengalir menuju Laut Mediterania, kisah tentang lahirnya Mesir kuno akan terus dikenang sebagai salah satu bab paling menakjubkan dalam sejarah peradaban manusia.